Sudah kita kembali lagi dalam segmen Tanya Jawab COVID-19. Kali ini kami menghadirkan Dr. Jaka Pradipta, dokter spesialis paru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar virus corona dan COVID-19 dalam 2 segmen ke depan. Nah, pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui media sosial Instagram kami kapan saja Anda bisa mengirimkan. Nanti kami akan mengumpulkan pertanyaan Anda. Langsung kirim melalui akun Instagram kami di @sapaindonesia_kompastv. Dan juga pertanyaan bisa dikirim melalui Instagram @kompastv. Dan juga nanti kita akan menjawab telepon dari Anda. Jadi Anda yang mungkin belum memberikan pertanyaan melalui media sosial, nanti bisa menghubungi kami dan kami akan menghubungi Anda kembali. Anda bisa menghubungi kami terlebih dahulu di nomor telepon 02153660500. Kita akan langsung saja sapa Dr. Jaka. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Semoga sehat terus, Dok. Ya, sama-sama. Jadi Dr. Jaka, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang tentunya sudah mungkin saya rasa bisa jadi beberapa pertanyaan mengulang. Dokter juga mungkin akan menjawab pertanyaan yang sama lagi dan lagi. Itu alasannya kita menjawab ini di sini agar semakin banyak orang yang sudah bisa bahkan membantu menjawabkan pertanyaan itu bagi orang lain. Nah, yang pertama kita akan lihat pertanyaan dari media sosial. Ini dari @yulianasai. Jika kita menerima paket online, apakah ini juga bisa menjadi media penularan COVID-19? Oke, jadi kita harus tahu penyebaran virus COVID itu kan by droplet dan by kontak. Nah, memang untuk paket ini bisa terjadi via kontak, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita habis megang paket tapi kita cuci tangan dan tidak langsung memegang wajah, hal itu akan tidak terjadi proses penularannya, gitu. Nah, tetapi misalnya kita biar tidak menulari area sekitar rumah dan lain-lain, boleh kita berikan disinfektan dulu, setelah itu kita buka, kemudian kita cuci tangan, baru kita pegang bendanya. Jadi yang harus diketahui adalah bahwa jangan sampai kita memegang benda dari luar, lalu memegang wajah gitu. Benda apapun yang kita pegang, kita harus cuci tangan. Jadi mungkin stepnya itu sebaiknya begitu, Dok. Mungkin ini tidak hanya paket saja gitu. Makanan pun kan kadang-kadang kita mau memesan makanan di rumah juga mungkin udah bingung mau masak apa. Saking udah 3 minggu, 4 minggu ini masaknya sama, jadi memesan makanan di luar. Stepnya apa yang harus dilakukan? Apakah selalu akan saya semprot, lalu cuci tangan atau bagaimana? Kita kembali lagi ke seberapa tinggi resikonya. Misalnya kita via online dan lain-lain, yang kita mungkin kurang bersih tempatnya gitu ya. Jadi si plastiknya itu bisa misalnya kita semprotkan terlebih dahulu dengan desinfektan. Itu paling mudah adalah pemutih ya, cairan pemutih chloride ya. Kemudian setelah itu kita buka ya. Kemudian setelah kita memegang benda-benda plastik itu ya kita cuci tangan. Cuci tangan dan tidak memegang wajah. Jadi sebenarnya kayak kita mau belanja keluar, mau lain-lain. Kalau kita misalnya pakai sarung tangan pun, tetapi kita masih memegang wajah, sama aja bohong. Memegang pakai sarung tangan, kita memegang handphone, sama aja. Setelah memegang handphone kita memegang wajah. Menempel ke wajah juga handphonenya gitu ya. Jadi intinya adalah cuci tangan sebenarnya. Itu yang paling mudah kita memutus penularan ini sebenarnya. Dan itu mungkin salah satu poin yang digambarkan dokter tadi, memakai sarung tangan juga tidak menjamin. Dia kan begitu, bahwa setelah sarung tangan lepas pun kita harus tetap cuci tangan dan jangan pernah memegang wajah dengan atau tanpa sarung tangan itu ya. Karena selalu ingat bahwa tangan kita ini bukan, maksudnya dia tidak bisa masuk ke tidak menyusup ke dalam kulit tangan gitu, tetapi di wajah. Jadi sebenarnya melindungi wajah itu yang utama. Itu pertanyaan yang pertama. Kita ke pertanyaan yang kedua, ini dari Fauziah Kasim. Disinfektan seperti apa? Nah, mumpung tadi juga dibicarakan harus didisinfektan dulu menerima paket. Tapi disinfektan seperti apa yang baik untuk membasmi virus corona? Sebenarnya memang banyak sekali merek-merek atau jenis disinfektan ya. Banyak adalah kandungan chloride. Kita juga bisa memakai alkohol misalnya minimal 60% untuk membersihkan. Tapi paling mudah adalah chloride. Nah, chloride itu bisa kita dapatkan dari deterjen, dari pemutih ya. Pemutih baju atau pakaian gitu ya? Iya, pakaian yang biasa kita gunakan. Nah, tinggal diencerkan ya 1:10 gitu ya. Nah, kemudian kita bisa semprotkan. Jadi mudah, murah, dan applicable, bisa kita gunakan di rumah gitu. Tapi harus hati-hati bahwa desinfektan itu jangan terkena ke badan, ke kulit, apalagi terhirup dalam jangka waktu lama. Dan itu memang bisa beresiko terhadap penyakit gitu. Nah kalau menyemprotkan disinfektan tersebut, haruskah memang kita juga memakai masker pada saat penyemprotan? Sebaiknya iya, karena kan dia aerosol.
dan akan terhirup. Mungkin sesekali 2 kali nggak apa-apa, tapi bila kita terus bekerja dan Ya, anggaplah udah sebulan begitu kan selalu ya, menyemprot jangka panjang disinfektan. pasti itu zat kimia soalnya. Apa yang terjadi kalau kita, ya itu jangka panjangnya apa efeknya? Itu kan zat kimia dan dengan resiko kanker sebenarnya. Kalau untuk orang-orang yang sensitif dalam waktu cepat, mungkin reaksi alergi bisa terjadi. Oke. Gitu. Jadi tetap kita harus berhati-hati. Makanya area desinfektan box tuh ya sebenarnya itu memang WHO juga tidak terlalu menyarankan hal itu. Apalagi sebenarnya banyak orang yang merasa terlalu percaya diri setelah dibersihkan, akhirnya dia merasa kita sudah bersih, padahal virus itu ada di dalam badan kita, bukan di luar gitu untuk penularan. Harus diingat bukan masuk box disinfektan lalu seluruh corona, kalau kita katakanlah membawa virus itu di dalam tubuh kita, itu sama sekali tidak berpengaruh di dalam tubuh begitu ya. Ini harus diingat juga. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini juga dari netizen, dari @marsdxx. Apa benar masa inkubasi COVID-19 jadi 5-6 hari, tidak lagi 14 hari? Ya, enggak. Enggak juga. Masih jadi bahkan penelitian menunjukkan bahwa inkubasi 14 hari tanpa gejala, mungkin ada proses peperangan gitu ya di dalam tubuh kita 14 hari. Nah, setelah muncul gejala 14 hari lagi, sehingga kemungkinan bahkan bisa sampai 28 hari sebenarnya. Bisa saja kan berarti gini, saya mencoba menyederhanakan. Inkubasi 14 hari. Kalau kita tiba-tiba muncul gejala di hari ke-13 gitu ya. Tambah 14 hari lagi. Bukan berarti tambah 1 hari, tapi tambah lagi 14 hari. 14 hari. Gitu ya. Oke. Apalagi setelah sembuh, kita juga biasanya harus tetap inkubasi lagi 7 hari lah, 1 minggu lah kira-kira. Karena kita takutnya ketika kita periksakan negatif sebenarnya mungkin masih ada, tapi loadnya tidak terlalu banyak. Jadi kita tetap masih harus jaga jarak lagi, isolasi lagi, dan daya tahan tubuh kita tingkatkan 1 minggu. Jadi mungkin sebenarnya harusnya bisa sampai 1 bulan gitu. Tapi memang kita pukul rata data penelitian 14 hari itu cukup gitu. Tetapi tetap kewaspadaan tuh masih harus dijaga gitu. Oke, kalau orang tanpa gejala, terutama dia kan tidak tahu apakah dia 14 hari atau berapa kan, karena tidak ada gejalanya, tapi ternyata di tes positif ini kan ada beberapa kasus yang kita lihat dan sudah dibuktikan begitu. Ternyata iya positif corona, tapi tanpa gejala, tidak ada sakit, tidak ada apapun segala macam. Dia membatasinya tuh sampai 14 hari dari kapan tuh? Sampai dia menjadi negatif. Jadi akan harus menjalani tes lagi pasti. Iya pasti. Jadi meskipun tanpa gejala, orang itu akan dikatakan sembuh apabila sudah menjadi negatif sebanyak 2 kali berturut-turut hasil pemeriksaan virusnya. Gitu. Nah jadi meskipun tanpa gejala, kita punya tetap kriteria sembuhnya, yaitu virusnya yang kita periksakan. Apakah orang tanpa gejala kalau digabung perawatannya dengan orang yang sudah terkonfirmasi corona dan mengalami gejala, apakah ini akan memperburuk kondisi orang tanpa gejala harusnya tersebut? enggak. Harusnya tidak? Harusnya tidak. Karena sama-sama sudah terinfeksi, sama-sama sudah ada virusnya di dalam badan, digabungkan sebenarnya nggak masalah. Tapi dalam penanganan medis, tentu saja hal ini dipisahkan. Karena yang satu butuh lebih ketat, yang satu bisa kita pantau lebih ringan lah pemantauannya. Tapi itu pun penanganannya isolasi masing-masing juga tetap terpisah sebenarnya kan ya? Tidak bersama dalam satu ruangan gitu sebenarnya juga tidak ya? Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir dari netizen yang mengirim kepada kami. Ini yang dari @deviayu. Apakah virus corona bisa bertahan lama, khususnya nih di ruang tertutup, contohnya di dalam mobil? Iya, informasi mengenai virus corona memang dinyatakan bahwa virus ini akan lebih lama hidup di ruang yang tertutup, dingin dan lembab gitu ya. Dan juga yang jarang dibersihkan gitu. Jadi tentu saja dibandingkan dengan terbuka, matahari masuk, sinar UV masuk, hal itu akan berbeda. Nah, kalau kita bahas mengenai misalnya contohnya di dalam mobil, sebenarnya mobil kan juga sinar matahari masuk. Ya, memang karena juga suhunya panas. Virus itu akan rusak di suhu di atas 50-60 derajat, dia akan mulai hancur gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mungkin tidak mobil ini masih cukup aman lah untuk virus itu berada di dalamnya. Tetapi baiknya juga kita juga rajin membersihkan mobil. Meskipun suhu panas dan lain-lain, kita juga tetap rajin, terutama setir dan area-area yang biasa kita pegang. Pintu dan lain-lain. Iya, jadi setelah memegang mobil baiknya jangan memegang wajah gitu ya, karena tetap saja beresiko. Intinya kita sekarang menghadapi sesuatu yang tidak terlihat, jadi ikhtiar kita, usaha kita itu yang terus kita jaga untuk selalu waspada. Ada nggak ada corona itu dibersihkan aja. Iya, betul. Kalau misalkan misalkan taksi begitu, atau mungkin ada beberapa driver online gitu, mobil online yang bergonta-ganti penumpang tentunya gitu. Apa yang harus mereka lakukan untuk menjamin bahwa setelah penumpang saya turun, ini kembali steril lagi? Sebenarnya
kita harus mewajibkan para penumpang itu memakai masker minimal. Oke. Gitu ya, untuk mengurangi kontak droplet dan penularan di dalam mobil. Oke. Setelah itu memang baiknya bila memungkinkan gitu ya, setiap pergantian orang mungkin disemprot gitu ya, mobil dengan desinfektan mobil itu ada yang ringan dan mudah gitu ya, itu bisa kita lakukan. Tapi minimal yang paling mudah adalah menyiapkan hand sanitizer atau alat pembersih tangan dan Memakai masker itu ya? di dalam mobil gitu. Oke. Jadi pergantian orang harusnya menjadi aman. Sebaiknya diwajibkan. Sedikit lagi, saya tahu ada semprotan pembunuh bakteri dan virus di udara gitu. Apakah itu juga efektif? Biasanya tuh misalkan seorang memiliki bayi begitu, suka disemprotkan di ruangan, sekaligus mengharumkan ruangan. Itu efektif juga tidak? Sebenarnya untuk aerosol, jadi kita semprot ke kayak obat nyamuk gitu ya. Ya, Sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh karena virusnya itu sampai saat ini masih droplet yang akan ketika kita batuk, dia akan turun ke benda-benda sekitar. Walaupun droplet yang kecil pun Iya, tetap akan turun gitu. tetap akan turun karena ini masih belum airborne atau bersifat aerosol, kecuali di rumah sakit. Ya, Di rumah sakit resiko tinggi. Jadi kalau dia untuk membersihkan area rumah, baiknya di benda-bendanya aja. Oke. Benda-benda sekitar meja, kursi, alat yang biasa kita pegang gitu ya. Jadi dia tidak yang berterbangan, itu tidak perlu yang seperti itu sebenarnya. Oke, tidak perlu sebenarnya. Oke, itu jawaban dari dokter untuk beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui media sosial. Usai jeda, kita akan mulai menjawab telepon. Jadi siapkan pertanyaan Anda bisa menghubungi kami di 0215366. Dokter Jaka akan menjawab pertanyaan seputar corona dan COVID-19 usai jeda berikut ini.